Informasi selanjutnya, Saudara. Kondisi Stadion Mandala Remaja yang terletak di Jalan Pemuda Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Aman, Maluku sangat memprihatinkan. Pasalnya sampah mulai berserakan dan sejumlah fasilitas tampak rusak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tanita. Halo rekan Firda, halo Tribuners. Tanita, bisa Anda jelaskan mungkin sedikit gambarkan sedikit mungkin ya, mengenai Stadion Mandala Remaja saat ini seperti apa kondisinya? Baik Tribuners dan rekan Firda, saat ini Stadion Mandala Remaja yang terletak di Karangpanjang, Kota Ambon cukup memprihatinkan. Dan satu-satunya ini merupakan satu-satunya stadion di Provinsi Maluku, di Kota Ambon. Dan memang kalau dilihat dari bagian depan itu sudah mulai sampah berserakan di mana-mana. Dan beberapa fasilitasnya sudah mengalami kerusakan dari tempat duduk penonton itu sudah mulai dipenuhi lumut dan rumputan, kemudian juga lampu menara penerang itu juga sudah mulai berkarat dan mengalami kerusakan di bagian lampunya yang bagian atas. Kemudian juga untuk trek larinya sendiri itu sudah ada beberapa lubang, 3 lubang yang cukup besar dan itu sangat berbahaya bagi atlet maupun warga yang tengah berolahraga karena ukurannya itu sekitar 2,5 lebarnya dan dalamnya itu sekitar 1 meter lebih, 1 meter hingga 1,5 meter. Padahal ini merupakan stadion yang merupakan kebanggaan Maluku karena pernah meraih predikat stadion terbaik se-Indonesia Timur. Juga pada tahun 2015 sempat digunakan untuk Pesparawai Nasional yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini memang cukup memprihatinkan karena sampai sekarang memang masih dipergunakan oleh warga sekitar maupun para atlet untuk berlatih. Tak hanya itu juga di bagian tengah, di bagian lapangan yang biasa digunakan untuk latihan sepak bola ataupun bertanding, itu juga mengalami kerusakan, rerumputan juga sudah semakin tinggi, dan beberapa lubang yang memang tak terlihat, namun cukup berbahaya untuk atlet maupun warga yang menggunakan lapangan, karena bisa saja terjadi cedera. Kalau mungkin bisa Tribuners lihat juga di bagian dinding-dinding penghalang, yang melindungi, temboknya itu sudah mengalami kerusakan, bolong di beberapa bagian, dan memang aksesnya tuh bisa dilalui oleh warga lewat situ juga, tak hanya di bagian depan. Padahal ini merupakan lokasinya itu berada di kawasan pemerintah Provinsi Maluku, dekat dengan kantor KONI Maluku, dekat dengan DPRD Provinsi Maluku, dan juga beberapa dinas yang ada di Provinsi Maluku. Begitu rekan kita. Tanita, untuk tanggapan dari warga sendiri yang menggunakan stadion tersebut, seperti apa informasinya? Dari beberapa warga yang kami wawancarai, mereka menyayangkan kondisi yang ada saat ini karena mereka sering datang untuk berolahraga, namun tidak ada perubahan yang terjadi di lapangan Mandala ini. Padahal sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya itu sempat dilakukan perawatan oleh aparat TNI dan sempat dicat juga, dipotong rumputnya, diperbaiki. Tapi beberapa bulan kemudian sama aja, kembali lagi seperti sebelumnya, rusak dan tidak dibenahi oleh pemerintah provinsi. Dan mereka menyayangkan hal itu juga, dan beberapa warga juga memberikan saran untuk warga-warga lain yang hendak mengunjungi lapangan Mandala ini untuk kalau datang dan membawa jajanan atau apapun itu, kalau bawa sampah atau apa, lebih baik untuk dibawa kembali dan tidak membuang sembarangan di lokasi stadion ini. Begitu rekan kita. Tanita, dengan kondisi yang cukup memprihatinkan di Stadion Mandala Remaja ini, apakah saat ini sudah ada upaya begitu dari pemerintah setempat dan untuk melakukan peremajaan atau mungkin renovasi terhadap stadion itu? Ini salah satu hal yang mungkin disayangkan oleh warga juga, karena hingga saat ini belum ada sedikit pun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kami sampai sekarang masih mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, namun belum ada tanggapan hingga saat ini, dan juga masih mencoba menghubungi bagian aset, karena pada tahun sebelumnya kami sempat wawancara dan mendapatkan informasi bahwa memang untuk perawatan stadion ini bukan bagian dari Kadispora, melainkan
dari bagian aset, sedang berada di tangan aset, dan mereka masih mencoba berupaya untuk agar Stadion Mandala Remaja ini bisa diurus oleh Dispora Maluku agar bisa diremajakan, bisa dipergunakan lagi untuk atlet maupun warga supaya layak, dan padahal dia punya ukuran stadionnya ini sebenarnya bisa masuk dalam standar nasional, dan apalagi mengingat Provinsi Maluku sering mengirimkan pemuda-pemuda untuk bertanding di laga sepak bola, dan memang pada tahun ini sempat memang diadakan Liga 3, namun seharusnya mau menggunakan Stadion Mandala ini, namun tidak bisa karena kondisinya yang tidak layak untuk digunakan untuk bertanding. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Tanita Patiasina atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.